untuk yang wafat dari Kemendagri akan memberikan tali asi sebanyak 15 juta rupiah untuk keluarga korban yang wafat. Kemudian juga akan memberikan bantuan-bantuan bentuk lain. Kemudian kami akan melakukan pendataan intinya di sana. Korban gempa Flores terus bertambah. Hingga Senin 17 Agustus 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat sedikitnya 68 orang meninggal dan 213 lainnya mengalami luka-luka. Di tengah upaya pencarian dan penanganan korban, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG juga mencatat lebih dari 1.600 gempa susulan dengan magnitudo 1,3 hingga 6,2. Situasi ini membuat penanganan pasca gempa menjadi tantangan besar. Lantas apa saja yang menjadi prioritas pemerintah dalam menangani dampak gempa di NTT? Kita bahas. Sekarang yang kita pulihkan adalah layanan umum sebenarnya. Jalan misalnya, hingga sore hari ini kami mendapat informasi bahwa PU bersama timnya sudah melakukan perbaikan jalan sehingga semua jalan yang ada di NTT ini sudah bisa dilalui. Namun dampak akibat gempa bumi ini ada beberapa ruas jalan memang sudah dapat dilalui tapi dengan terbatas, tidak bisa melalui dengan kencang tapi memang harus pelan-pelan. Di pihak lain, listrik juga yang ada di Flores bagian timur maupun bagian barat saat ini sudah dari 11 trafo yang ada di sana semuanya sudah berjalan dengan baik. Namun masih ada beberapa perlu perbaikan sebenarnya. Ada sebanyak 99,5% yang sudah diperbaiki, tinggal sekarang 0,5%. Pelanggan bisa menikmati semua layanan telekomunikasi. Selain itu, listrik juga sudah banyak yang tinggal sisa yang beberapa bagian saja yang belum. Dan saat ini untuk pelayanan kesehatan memang banyak sekali rumah sakit dan puskesmas yang rusak dan sebagian besar rumah sakit yang ada di sini itu beroperasi tidak full. Namun demikian dari Kementerian Kesehatan sudah mengirimkan 2 tenda lapangan, diharapkan ini besok sudah beroperasi dan dengan demikian nanti bisa melakukan berbagai upaya untuk melayani warga kita di sana. Demikian juga beberapa dokter ahli bedah tulang juga sudah tiba dan ini agar bisa melakukan operasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Sementara itu, pemerintah mulai menyusun langkah prioritas untuk menangani dampak gempa ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan akan difokuskan pada 2 kebutuhan utama warga. Pertama, mempercepat pemulihan jaringan listrik. Kedua, memastikan distribusi logistik terutama sembako segera sampai kepada masyarakat terdampak. Terhadap rumah yang terdampak, pemerintah akan melakukan pendataan berdasarkan tingkat kerusakan yaitu ringan, sedang, dan berat yang akan berpengaruh terhadap besaran bantuan dari BNPB. Pendataan tersebut dilakukan melalui verifikasi dengan melibatkan pemerintah daerah atau Pemda yang selanjutnya akan divalidasi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Pendekatan ini dinilai penting agar penanganan pasca bencana dapat disesuaikan dengan karakteristik kerusakan di masing-masing wilayah. Untuk rumah yang masih memungkinkan dibangun kembali di lokasi semula, pemerintah dapat menerapkan pendekatan pembangunan kembali di tempat atau on-site. Berdasarkan data sementara BNPB, terdapat 2.969 rumah rusak akibat gempa NTT. Kerusakan rumah terbanyak terdapat di Kabupaten Manggarai yaitu 984 rumah dengan tingkat kerusakan ringan hingga berat. Selanjutnya Kabupaten Manggarai Barat mencatat 914 rumah rusak. Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Senin 17 Agustus memerintahkan Bulog mengonsolidasikan bantuan pangan ke wilayah bencana. Total bantuan pangan senilai 75,4 miliar rupiah diberikan kepada 4 kabupaten di NTT dengan total 5.386 ton beras. Bantuan tersebut diberikan kepada Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, dan Sika. Khusus untuk bantuan kebencanaan, total beras yang dialokasikan mencapai 200,35 ton.
Sahabat Kompas, pemerintah sudah memastikan penanganan pasca gempa di NTT dilakukan secara bertahap, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan layanan publik, hingga perbaikan rumah warga. Pendataan dan verifikasi kerusakan menjadi kunci agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran, sekaligus mempercepat proses pemulihan masyarakat terdampak. Semoga NTT cepat pulih dari gempa.